Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelino Roskan dari kelas 12 MIPA 4 absen 21. Hari ini saya akan membagikan tentang laporan hasil analisis praktikum saya mengenai faktor korosi. Tujuan praktikum ada mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Manfaat praktikum ini ada menambahkan ilmu mengenai faktor korosi dan juga mengetahui keterkaitan proses korosi dengan redox dan sel volta. Landasan teori. Korosi atau lebih umumnya disebut perkaratan adalah prosesnya rusaknya suatu benda yang umumnya merupakan logam oleh reaksi kimia. Pada besi, korosi terjadi apabila besi mengalami kontak dengan O2 di udara yang menyebabkan besi tersebut teroksidasi dan membentuk Fe2O3. Itu besi berkarat. Dari gambar tersebut, dibuktikan bahwa besi mengalami oksidasi yang pada awal mulanya besi memiliki bilox 0 dan menjadi plus 6. Faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi ada air dan kelembapan udara, di mana air tersebut mengalami H2O yang mempunyai elektrolit asam berupa H+. Berkaitan dengan faktor keduanya yaitu elektrolit dan terbentuknya sel elektrokimia di mana dua zat memiliki potensial E0 yang berbeda. Pencegahan korosi. Pertama, usahakan logam tidak memiliki kontak langsung dengan udara. Jadi artinya jauhinlah oleh O2 dan mengalirkannya dengan karbon dioksida. Lalu melapiskan logam dengan logam lainnya, di mana logam yang dilapisi bersifat katoda dan logam yang melapisinya bersifat anoda. Contohnya, melapisi besi dengan menggunakan krom ataupun aluminium. Ada alat dan bahan untuk praktikum tersebut. Yang pertama ada 6 buah paku, lalu 16 plastik, air panas, cuka, larutan garam, minyak goreng, lembaran plastik, dan amplas. Cara kerjanya, pertama, amplas paku terlebih dahulu. Kedua, masukkan paku ke dalam masing-masing larutan tersebut. Ketiga, beri tanda pada gelas, A untuk air biasa, B untuk air panas, C untuk cuka, D untuk larutan garam, E untuk minyak, dan F berisi hanya paku. Di praktikum saya menyebutnya kontrol. 4. Tutup setiap gelas dengan lembaran plastik penutup. Kelima, amati dan foto hasil yang terjadi selama 3 hari. Hasil praktikum saya. Pada hari pertama, air terjadi sedikit korosi. Kedua, air memiliki korosi yang lebih banyak daripada hari pertama. Hari ketiga tidak jauh berbeda dengan hari kedua, namun bisa terlihat korosinya lebih banyak, namun hanya jumlah sedikit. Sama halnya dengan air panas. Dan untuk cuka, pada hari pertama terjadi sedikit korosi. Hari kedua terjadi perubahan warna. Perubahan warnanya berbeda dengan korosi pada air panas dan larutan garam, di mana warna tersebut hitam, sedangkan warna karatan pada umumnya berwarna coklat. Sama dengan hari 3, larutan garam terjadi sedikit korosi, hari kedua terjadi sedikit korosi, dan hari ketiga pun terjadi sedikit korosi. Di mana korosi yang terjadi di larutan garam lebih sedikit daripada air panas cuka. Pada minyak dan hanya paku atau kontrol, tidak terjadi perubahan sama sekali pada ketiga hari tersebut. Di sini ada hasil praktikum day 1. Bisa terlihat A, air biasa sudah terjadi korosi, B, air panas sudah terjadi korosi, C, cuka terjadi perubahan warna dan korosi, D, larutan garam terjadi korosi, misalnya E, minyak goreng tidak terjadi korosi, dan untuk kontrol tidak terjadi korosi. Pada day 2, A, air biasa mengalami korosi, bisa terlihat perbedaan oleh warna airnya, di mana warna air lebih coklat daripada day 1. Sama hal dengan air panas. Dan untuk cuka,
perubahan warna tersebut menjadi warna hitam dan juga cuka tersebut warna coklat. Beda dengan day 1 di mana cukanya masih relatif clear. Untuk larutan garam terjadi korosi, tidak jauh beda dengan day 1 bahkan. Dan untuk minyak tidak terjadi apa-apaan, sama halnya dengan paku kontrol. Untuk day 3 saya mengambil semuanya keluar dan bisa terlihat dari itu tersusun dari A ke F, di mana A itu air biasa dan F itu paku kontrol. Sekian laporan praktikum saya, video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.